Semuanya, setelah kemarin kita membahas dan menganalisa game Resident Evil 6, kita lanjut di hari ini membahas tentang dan menganalisis marketplace di Indonesia, yaitu Elevania. Elevania ini adalah salah satu marketplace di Indonesia dan memiliki berbagai macam produk dengan 8 kategori. Di mana 8 kategori ini akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Elevania ini memiliki dan tersedia di desktop maupun mobile, yang dimana mobile itu adalah Android dan juga iOS. Kemudian situs yang digunakan oleh Elevania sendiri yaitu www.elevania.co.id, memiliki tagline klik, cari, dan happy. Brand ambassador yang dimiliki oleh Elevania yaitu Raisa. Sejarah berdirinya Elevania ini dimulai dari pada tanggal 1 Maret 2014 dan didirikan oleh PT Excel Planet. PT Excel Planet ini adalah gabungan dari PT Excel Axiata, yang dimana PT Excel Axiata ini adalah operator seluler di Indonesia, dan SK Planet. SK Planet ini adalah salah satu operator seluler di Korea Selatan. Mereka bergabung untuk membuat Elevania itu. Hingga pada tahun 2017, PT Excel Planet ini keluar dan menjadi pemilik Elevania atau hengkang dari Elevania dan digantikan oleh Salim Group, yang dimana Salim Group ini adalah perusahaan yang memiliki anak perusahaan Indofood, Indomart, dan lain-lain. Kemudian untuk tampilan awalnya, di sini saya akan membahas di bagian desktopnya. Setiap saat kita membuka pertama kali Elevania dan kita mengunjungi di halaman utama Elevania, kita akan diberikan pop-up notification berupa promo yang terbaik pada hari itu juga. Kemudian loading time yang diberikan atau yang saat kita akses di Elevania ini adalah memiliki loading yang cukup cepat. Hal ini juga tergantung pada koneksi internet yang kita miliki. Kemudian dari segi desain maupun background yang dipilih oleh Elevania ini adalah memiliki background dominan warna putih, dan juga setiap barang-barang maupun banner-bannernya ini dia memilih warna-warna yang soft dan tidak menyakitkan di mata. Kemudian di bagian penempatan ikon ini juga sesuai, yaitu di sebelah kirinya pencarian, ukurannya juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil untuk dilihat oleh mata. Kemudian warna ikonnya juga cocok dan tidak bias dengan backgroundnya, yang dimana backgroundnya itu warna putih, maka ikonnya itu juga harus berwarna yang berlawanan dengan background itu sendiri, yaitu berwarna hitam. Nah, di ikon ini Elevania pas memilih pewarnaan ikonnya, yaitu berwarna hitam. Untuk letak-letak ikonnya itu juga pas, yaitu berada di sudut kiri atas, yang dimana hal ini sudah menjadi hal umum di semua marketplace di Indonesia. Kemudian di tampilan awalnya ini dia akan memberikan sebuah splash screen bertuliskan Elevania, dan saat kita pertama kali menginstalnya atau memasangnya di Android maupun iOS, dia akan menampilkan kata-kata sambutan selamat datang dan juga tutorial awal saat yang bisa kita gunakan untuk membeli barang di Elevania. Nah, tutorial ini bisa kita gunakan untuk begini cara belinya dan cara pembayarannya seperti ini. Kemudian untuk splash screen-nya ini dia memiliki warna yang dominan putih dan didesain untuk lebih beragam di bagian mobile-nya, di mana splash screen-nya ini memiliki gambar-gambar seperti gambar tas, gambar kamera, dan lain-lain. Kemudian dari loading time-nya juga cepat, yang dimana loading time-nya ini juga tergantung oleh koneksi internet maupun spesifikasi Android maupun iOS yang dimiliki. Kemudian peletakan ikonnya juga sesuai, yaitu berada di tengah, dan seperti splash screen mobile lainnya, yaitu dia juga melakukannya dengan hal yang sama. Untuk Elevania itu sendiri,
saya sarankan untuk menggunakan Eleven-nya yang ada di bagian aplikasi mobile. Karena di bagian aplikasi mobile-nya itu sendiri, dia memiliki respon yang lebih cepat daripada respon di bagian websitenya. Penggunaan aplikasi yang pada bagian mobile juga lebih mudah digunakan oleh orang-orang awam daripada saat kita berkunjung di websitenya. Kemudian di bagian tampilan menu, di tampilan menu ini dia memiliki tampilan menu yang rapi. Dimulai dari segi headernya dia menampilkan kategori-kategori, kemudian dia menampilkan banner, dan dia tidak ada salah satu pun yang berdempetan dengan item-item lainnya. Hal ini sudah hal yang bagus bagi Eleven-nya. Kemudian ikon-ikon yang digunakan juga sesuai. Ikon-ikon ini adalah ikon-ikon seperti fashion. Nah, fashion ini dia menggunakan ikon gambar baju, kemudian gadget dan komputer dia menggunakan ikon gambar handphone, sport and hobby dia menggunakan gambar bola, dan lain-lain. Hal itu juga cukup sesuai. Kemudian penjelasan ikonnya juga sudah sesuai, sudah jelas, dan tidak perlu diperpanjang lagi. Cukup seperti itu aja. Kemudian tampilan menunya bisa diubah posisinya, baik menjadi bentuk daftar maupun dari bentuk thumbnail. Nah, itu akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu tata letak struktur. Tata letak struktur ini maksudnya dari header hingga footer itu dia itu tertata rapi, tidak ada salah satu pun yang keluar dari struktur website pada umumnya. Yang dimana pada awal dia akan menampilkan header, kemudian untuk marketplace biasanya dia banner diletakkan di bawahnya header. Setelah banner dia akan menampilkan barang-barang rekomendasi yang kita gunakan, yang kita ingin cari. Nah, ini contohnya, yang dimana headernya ini adalah header biasa. Kemudian dia akan memberikan tampilan banner untuk memberikan pembeli promo-promo biasanya. Banner ini biasanya berisi promo-promo. Kemudian lebih ke bawah sedikit lagi kita akan melihat produk-produk barang yang direkomendasikan oleh Eleven-nya itu sendiri. Hingga paling bawah yang kita itu kurang minat. Itu adalah hal yang umum bagi marketplace dan Eleven-nya melakukan hal itu juga. Di bagian footernya juga kita bisa melihat informasi-informasi yang diberikan seperti Facebook, Twitter, YouTube-nya, Eleven-nya. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya seperti fitur back to top. Nah, setelah kita berkunjung di bagian halaman bawah ini, kita bisa kembali ke atas ke bagian headernya dengan menekan tombol back to top. Hal ini membantu para pembeli yang ingin mencari barang yang telah menggali cukup dalam barang-barang yang diinginkannya dan ingin kembali ke atas halaman. Nah, kita bisa menggunakan fitur tersebut untuk kembali ke atas halaman dengan cepat tanpa kita harus nge-scroll kemudian scroll hingga ke paling atas. Hal itu sudah bagus. Kemudian font-font, warna-warna yang digunakan menarik, tidak menyakitkan mata. Warna-warna yang dipilih itu soft dan juga warna putih. Warna putih adalah warna netral bagi semua marketplace. Kemudian di bagian tampilan menunya ini dia memberikan desain warna yang menarik, yang dimana desainnya itu dibikin lebih menarik daripada di websitenya, yang dimana website itu hanya menampilkan warna putih, tetapi di bagian mobile-nya ini dia memberikan header berwarna orange dan seperti biasa juga ada banner, yaitu memiliki tata letak yang jelas dan rapi. Dia memiliki banner di bagian bawah header, kemudian barang-barangnya juga sama seperti di webnya, dia akan menampilkan rekomendasi Eleven-nya dan lain-lain. Nah, seperti ini desain warnanya, dia memiliki warna orange di bagian headernya. Mungkin kita bisa cari barang-barangnya sama seperti di bagian webnya.
Kemudian dia memiliki transisi animasi saat kita ingin mengklik salah satu barang yang kita inginkan. Nah, dia memiliki transisi animasi. Nah, ini adalah salah satu hal yang baik saat kita melakukan yang saat kita gunakan di mobile. Makanya saya rekomendasikan untuk menggunakan di aplikasi mobile Eleven-nya saja. Kemudian dia juga memiliki sidebar. Sidebar ini berisi kategori pesanan, terus ada konfirmasi pembelian, dan lain-lain. Dia juga memberikan konfirmasi penutup, sehingga jika kita tidak sengaja mengklik tombol kembali atau tombol close, dia tidak akan langsung menutup, tetapi dia akan memberikan konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian tampilan menunya juga bisa diubah-ubah, seperti tampilan daftar, tampilan thumbnail bisa kita ubah, yang akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Untuk konfirmasi penutupan ini dia menggunakan gambar promo, kemudian tombol batal dan iya. Kemudian kita masuk di bagian kategori barang. Di sini dia memiliki 8 kategori, yaitu fashion, beauty, babies and kid, home and food, gadget and computer, electronic, sporty and hobby. Dan juga terakhir yaitu mokado and service. Nah, ini di setiap bagian kategori ini dia memiliki subkategori. Misal di sini ada fashion. Fashion memiliki subkategori pakaian wanita, pakaian pria, fashion muslim, tas dan aksesoris, sepatu dan seterusnya. Dia juga memberikan merek-merek terkenal di bagian fashion. Misal di sini kita bisa melihat New Era di bagian fashion, itu bisa Homipad, kemudian kita bisa melihat Casio. Di bagian gadget dan komputer kita bisa lihat merek-merek Asus. Nah, itu memudahkan para customer atau pembeli untuk mengklik salah satu dari mereka tanpa harus mencari-cari terlebih dahulu. Dengan kita mengklik salah satu ini, kita bisa langsung mendapatkan barang-barang dengan merek yang kita klik tersebut. Kemudian barang-barangnya juga sesuai dengan kategori atau pengelompokannya. Misal kita ingin mencari pakaian pria, maka hanya pakaian pria semua, tidak bercampur dengan pakaian wanita, tidak bercampur dengan tas dan aksesoris. Nah, itu sudah sesuai dengan pengelompokannya. Kemudian barang-barangnya juga lengkap dan mudah ditemukan, baik dari fisik dan digital, baik barang umum maupun barang langka. Nah, itu bisa ditemukan di Eleven-nya itu sendiri. Fisik ini bisa berupa pakaian, bisa berupa gadget. Nah, kalau digital ini dia bisa berupa token listrik, bisa berupa pulsa, tiket film dan lain-lain. Kemudian Eleven-nya itu memberikan kita item filter. Di item filter ini kita bisa gunakan apabila pembeli itu bingung mencari barang-barang dengan harga-harga tertentu. Di sini misal harganya itu adalah 100.000 hingga 1 juta misal. Nah, pembeli itu gak bingung, dia langsung membeli, oh ini loh barang-barang yang harganya itu 100.000 hingga 1 juta. Sehingga pembeli itu langsung memikirkan sesuai dengan budgetnya. Filter ini digunakan untuk membantu pembeli untuk bisa mencari barang-barang dengan lebih mudah lagi. Dia bisa melihat lokasi seller, dia bisa melihat metode pengirimannya seperti apa, tingkat kepuasannya seperti apa juga. Di sini pembeli pasti dong ingin mencari penjual yang memiliki rating tertinggi, sehingga kita bisa melakukan filter seperti ini. Kemudian dia juga memiliki filter kategori. Misal di sini saya mencari HP Asus, yang dimana HP Asus ini bisa dikategorikan lebih dalam lagi, lebih spesifik, seperti kita bisa mencari kategori peralatan rumah, hobi, kamera. Nah, itu bisa kita cari. Misal saya mengklik kamera, nah dia menampilkan
Asus yang bisa kita gunakan seperti Spycam charger adapternya. Ini bisa kita gunakan di Asus. Dia akan mencari hal-hal yang penting yang berkaitan dengan merek Asus. Hal itu sangat mempermudah para pembeli yang sedang kebingungan biasanya. Kemudian lanjut ke bagian kategori barang. Nah, di kategori barang ini dia bisa mengurutkan barang-barang yang dia inginkan. Misal di sini ada sort by. Nah, sort by ini dia bisa gunakan dari rekomendasi, produk teralis, harga termurah, harga termahal. Dia bisa urutkan dari harga termurah sampai harga termahal, atau harga mahal sampai paling murah, dari produk teralis hingga sampai yang kurang laris. Nah, itu dia bisa gunakan seperti itu. Kemudian daftar barangnya bisa diubah-ubah sesuai dengan posisi. Misal di sini tampilannya seperti ini, tampilan thumbnail kita bisa ubah menjadi bentuk daftar. Nah, dia bisa berubah posisinya menjadi bentuk daftar. Terus kita bisa kembali lagi ke bentuk thumbnail. Nah, seperti ini. Bisa di custom sendiri oleh pembeli, sehingga pembeli lebih mudah dalam mencari barang-barangnya. Kemudian fitur pagination, yaitu fitur yang memuat satu halaman itu memuat berapa barang sih. Nah, di sini misal saya nyari HP Asus lagi. Nah, di HP Asus ini dia menampilkan 60 barang Asus dalam satu halaman. Kemudian 60 barang lainnya ditampilkan di halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu adalah hal yang baik bagi Elevania. Dia bisa kita atur 40, 60, 120 semau kita. Dan bisa di custom oleh para user atau pengguna atau pembeli Elevania. Kemudian juga bisa menggunakan fitur searching dan scan. Fitur searching ini kita gunakan untuk membeli barang-barang yang kita inginkan. Misal kita ingin cari barang gadget, misal kita mau cari bola basket, kita mencari tas. Nah, itu bisa dilakukan dengan searching bar ini. Kemudian ada scan. Scan ini hanya berlaku di mobile saja. Nah, misal ini seperti ini, tampilan mobilenya itu seperti ini. Nah, dia memiliki tampilan QR code, di scan QR code-nya Elevania, terus kemudian kita bisa langsung ke isi QR code-nya, sehingga kita bisa langsung mencari hal-hal yang ada di QR tersebut. Kita bisa redeem QR code, kita bisa redeem voucher melalui QR code, kita bisa melakukan scan barang yang kita inginkan. Nah, itu bisa dilakukan oleh Elevania. Kemudian melalui My View ini adalah melihat barang-barang yang telah kita kunjungi sebelumnya. Misal kita telah mencari jam tangan. Nah, jam tangan kemudian kita lanjut cari kosmetik. Nah, jam tangan yang sebelumnya kita cari itu akan masuk di My View. Nah, My View ini berguna untuk para pembeli yang ingin membanding-bandingkan barangnya. Misal barang A dan barang B. Barang A telah dilihat akan dimasukkan ke My View, kemudian dibandingkan dengan brand A atau barang A. Nah, itu bisa dengan barang B. Nah, itu bisa dibandingkan barang A sama barang B, bisa dibandingkan melalui di My View. Kemudian dia memiliki fitur chat live. Chat live ini memberikan layanan bagi para pembeli dan langsung ditanggapi oleh customer service Elevania sendiri. Jadi jika kita kebingungan, kita membutuhkan tutorial, nah kita bisa beralih ke live chat ini. Kemudian ada fitur wishlist. Wishlist ini adalah barang-barang yang kita inginkan. Misal kita ingin membeli barang A, tetapi kita belum mempunyai cukup budgetnya. Nah, kita bisa memasukkan barang A ini ke dalam wishlist yang kita inginkan. Setelah kita mempunyai cukup budget, nah kita bisa membeli barang-barang yang ada di wishlist ini. Wishlist ini membantu para pembeli yang memiliki kurang cukup budget biasanya, atau memiliki keinginan untuk membeli barang tersebut tapi tidak tersampaikan. Di wishlist inilah kita bisa
gunakan. Kemudian ada metode pembayaran yang diberikan oleh Eleven-nya itu sendiri. Di sini dia memberikan metode pembayaran dengan menggunakan voucher. Voucher ini dia bisa gunakan untuk mendapatkan diskon di barang-barang tertentu. Kemudian token ini digunakan untuk dicairkan dalam bentuk poin setelah berbelanja, dan token untuk digunakan membeli voucher belanja. Jadi token ini berguna sekali. Biasanya setelah kita bertransaksi, kita akan mendapatkan token sesuai dengan nominal yang kita beli. Kemudian kita bisa cairkan dalam bentuk voucher maupun kita bisa mencairkan dalam bentuk poin. Hal ini sangat berguna sekali sih. Kemudian di bagian poin ini adalah mata uang digital milik Eleven-nya seperti e-wallet. Kemudian ada fitur guide dan customer service. Di sini Eleven-nya sendiri sadar betul akan kebutuhan pelayanan akan pembeli maupun pengguna Eleven-nya sendiri, sehingga dia memberikan nomor call center dan bisa memberikan email, memberikan Twitter maupun live chat yang sebelumnya kita bahas. Kemudian dia juga memberikan fitur notification. Fitur notification ini dia. Dia menampilkan barang-barang yang up to date di bagian notification ini. Kita bisa melihat promo-promo apa saja sih yang diberikan oleh Eleven-nya pada hari ini. Kita bisa melihat apa saja sih barang-barang yang muncul di Eleven-nya yang baru. Nah, itu bisa diatur di notification ini. Kemudian ada metode pembayaran dengan menggunakan cicilan tanpa kartu melalui Cardivo. Hal ini adalah hal yang baik yang dilakukan oleh Eleven-nya itu sendiri, sehingga kita tidak perlu repot-repot tanpa harus bayar tunai, kita bisa bayar dengan cicilan. Kemudian kita bisa melihat info penjual. Di sini misal saya bisa melihat info penjualnya HP Asus ini. Nah, ini kita bisa melihat HP Asus ini dijual sama siapa sih. Nah, ini bisa dilihat namanya adalah siapa, aktifnya kapan, terus transaksi berhasilnya kapan, dia memproses satu barang itu berapa lama, pengirimannya juga berapa lama juga. Barang-barang yang dijual oleh penjual ini apa saja sih? Nah, itu bisa dilihat di sini. Kemudian profil pengguna. Di bagian profil pengguna ini kita bisa mengatur semua yang kita ingin kontrol. Misal kita melihat status pesanan kita itu sudah dibayar apa belum sih? Apakah barangnya itu sudah dikirim atau sudah di package, atau barangnya itu sudah dikirim atau sudah selesai. Nah, itu bisa diatur. Kemudian kita bisa membuat wishlist, kita bisa mengubah akun dengan mengubah email dan password. Nah, itu bisa dilakukan di bagian profil menu ini. Ini untuk tampilan web dan tampilan Android-nya. Kemudian kita masuk ke bagian promo. Promo-promo yang ditawarkan oleh Eleven-nya ini sayangnya kurang menarik, sehingga peminat untuk membeli barang di Eleven-nya ini juga jarang sekali atau kurang. Promo-promo yang diberikan ini kurang menarik karena Eleven-nya ini sendiri jarang beriklan di TV, media sosial. Nah, hal itulah yang membuat promo ini tidak didengar oleh masyarakat luas atau orang-orang awam. Padahal promo-promonya ini adalah promo-promo yang cukup besar, tetapi kalah saing dengan marketplace lainnya, sehingga peminatnya jadi jarang beli ke Eleven-nya itu sendiri. Kemudian untuk metode pembayaran melalui mobile itu kita bisa berkunjung ke salah satu barang yang kita ingin cari, kemudian kita pergi ke keranjang belanja. Ini misalnya pergi ke keranjang belanja yang ada di sudut kanan atas. Nah, ini bisa kita beli. Kemudian kita pencet beli sekarang, kita klik tombol beli sekarang. Kita bisa isi alamatnya, kita bisa isi jasa angkutnya, kita bisa gunakan apa, kita bisa menggunakan pembayaran dengan metode apa saja. Hanya dengan mengklik tombol lanjut ini kita bisa mengisi hal-hal yang diinginkan oleh Eleven-nya itu sendiri.
kita bisa memberikan diskon, bisa memberikan voucher. Nah, itu bisa diatur di bagian metode pembayaran. Nah, ini di bagian pemesanan kita bisa atur jasa angkutnya, kita bisa masukkan voucher spesialnya sehingga harganya lebih didiskon, lebih dipotong lagi harganya. Kemudian di pembayaran ini kita bisa menggunakan metode pembayaran macam-macam. Hal ini juga berlaku di bagian desktop, yang dimana kita mengklik barang yang kita ingin beli, kemudian kita ke keranjang untuk membeli barang tersebut dan ingin membayarnya. Setelah itu kita akan mencari barang-barang yang akan kita ingin beli. Nah, misalnya kita beli, kemudian kita bisa mengisi alamat tujuan kita, kemana, email, terus catatan tambahan. Kita bisa mengisi pembayarannya, voucher diskonnya menggunakan poin. Nah, itu bisa diatur di sini. Setelah kita mengisi semuanya, kita bisa mengklik tombol bayar sekarang. Metode pembayaran yang diberikan itu juga cukup banyak. Ada cicilan tanpa kartu, pembayaran ATM, M-Banking, kartu kredit, e-money, gerai offline, kartu debit, cicilan kartu kredit, bank transfer, dan lain-lain. Di setiap metode pembayaran itu, dia memiliki sub metodenya. Di sini kita bisa lihat, kita bisa menggunakan Excel tunai, kita bisa menggunakan GoPay, bisa menggunakan Indomart untuk membeli barangnya, kita bisa transfer bank, BNI, BCA, nah itu bisa diatur. Metode pembayaran yang dimiliki oleh LV-nya ini sudah banyak sekali, sehingga pembeli tidak bingung akan menggunakan metode pembayaran apapun. Jasa pengirimannya juga cukup beragam, sehingga pembeli juga bisa menggunakan jasa angkut yang terpercaya dan diinginkan oleh pembeli. Kemudian kekurangan dari marketplace ini adalah pop-up notifikasi yang selalu muncul saat kembali ke menu utama. Nah, di sini saya kembali ke menu utama, dia akan menampilkan notifikasi lagi. Kemudian kita reload lagi, dia akan memunculkan notifikasi lagi. Hal ini mengganggu pembeli yang ingin kembali ke halaman utama. Sehingga seharusnya untuk notifikasi itu harusnya di bagian awal saja saat kita mengaksesnya, tanpa harus kita kembali, kita harus mengklik tombol close berulang kali saat kita kembali ke main menu. Hal ini berlaku di desktop saja. Kemudian loading time kadang terasa lambat, mungkin ini dari server Elevania-nya atau dari internetnya. Meskipun internet kita kencang, tetapi kadang itu loading time-nya itu terasa lambat sekali. Kemudian chat langsung itu tidak tersedia di bagian Elevania, sehingga penjual itu terkadang malas membalas calon-calon pembeli yang ada di fitur Q&A. Chat langsung ini digantikan oleh fitur Q&A, tetapi fitur ini kurang efektif bagi pembeli maupun penjual karena tidak interaktif. Seharusnya ditambahkan chat antar pembeli dan penjual, sehingga kita bisa langsung mengontaknya langsung tanpa harus di kolom Q&A. Maupun kolom Q&A ini adalah kolom yang sangat bagus, meskipun Q&A ini kurang efektif. Kemudian di bagian keempat, yaitu tombol untuk menunjukkan pembayaran memiliki responsif yang lambat. Hal ini berlaku di mobile saja. Misal, nah di sini tempatnya, kita menekan tombol lanjut ini harus diklik berulang kali baru masuk ke halaman selanjutnya. Entah kenapa harus menekan tombol lanjut ini berulang kali. Nah, hal itu sangat mengganggu setiap calon pembeli yang ingin membeli barang-barang tersebut. Kemudian kelima, dia memiliki layout deskripsi yang berantakan. Di sini saya contohkan, misal kita mencari
barang ini, kemudian kita masuk di bagian deskripsinya, dia menampilkan gambar deskripsi yang terlalu besar sekali, tulisannya kecil sekali, sehingga tidak nyaman bagi para pembeli yang ingin membelinya. Nah ini misalnya, ini tulisannya kecil, terus kemudian gambarnya besar sekali. Nah ini membuat pembeli menjadi tidak nyaman. Seharusnya Elevennya itu memberikan kolom untuk menampilkan gambar-gambar di bagian ini. Di bagian gambar ini kita bisa tambahkan mesinnya tanpa harus menampilkan gambar sebesar ini. Setidaknya harus diberikan kolom untuk mengisi gambar-gambar yang seperti ini sehingga bisa nyaman di mata dan tidak harus scroll sampai ke bawah gitu untuk hanya sekedar gambar besar saja. Hal ini juga berlaku di mobile yang dimana tulisannya itu berada di samping kiri tetapi gambarnya ada di samping kanan. Jadi kita harus slide ke kanan biar kita bisa melihat gambarnya, dan itu pun tidak bisa di zoom out atau diperkecil layarnya itu. Nah seperti ini tampilan layarnya. Kemudian lanjut ke bagian error ke-6, yaitu error saat menambahkan pengiriman. Nah di bagian ini saat kita sebelum menambahkan alamat pengiriman terdapat layout yang aneh sekali, yang dimana tombol close-nya ini berada menumpuk di bagian tulisan pengiriman. Sedangkan jika kita sudah mengisi alamat tersebut, maka tombol close-nya akan kembali seperti semula. Hal ini yang perlu diperbaiki oleh pihak Eleven-nya itu sendiri dan berlaku di desktop saja. Kemudian error yang saya temukan saat kita ingin menambahkan JNE di salah satu produk dan berlaku di desktop saja. Misal di sini saya mendapatkan salah satu barang yang memiliki bug tersebut. Di sini kita bisa klik barangnya, terus lihat JNE. Nah tampilannya sangat mengganggu sekali, tulisannya merah, backgroundnya merah, dan menunjukkan tulisan dari kanan ke kiri. Hal ini cukup membingungkan pembeli. Tiba-tiba seperti ini, apakah ada yang salah? Dan ketika kita menekan tombol cancel, kita tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya. Maupun menekan tombol OK, maupun menekan tombol lainnya, kita tidak bisa kembali. Kita reload, kita juga tidak bisa ngapa-ngapain. Nah ini sudah kembali seperti asal. Hal ini mengganggu para pembeli yang misalnya menemukan bug seperti ini. Ini saya baru menemukan salah satu produk saja. Nah coba kalau misalnya pembeli lainnya menemukan bug-bug seperti ini di banyak produk, pasti menyulitkan pembeli tersebut, sehingga pembeli tersebut akan enggan untuk pergi untuk mengakses Eleven-nya dan mengakses marketplace lainnya. Kemudian kita bahas kelebihan dan kekurangannya di aplikasi sejenis, yaitu saya bandingkan Shopee dan Eleven-nya. Di sini Shopee ini memiliki kelebihan permainan yang memiliki Shopee Tanam dan lain-lain. Kemudian memiliki promo yang lebih menarik dan sering memberikan diskon besar. Shopee sering beriklan biasanya di TV maupun di media sosial. Metode membayarnya lebih banyak, yang dimana dia bisa menggunakan Shopee Pay Later dan lain-lain dan seterusnya. Tetapi kekurangannya di bagian Shopee ini adalah notifikasi yang sangat mengganggu di mobile app-nya. Sehari itu bisa mendapatkan 5 notifikasi yang mengganggu para pengguna Shopee. Tetapi di Eleven-nya itu memiliki nilai kelebihan itu, yaitu memunculkan notifikasi penting-penting saja di mobile app-nya. Harganya juga bersaing dengan marketplace Shopee. Layarnya lebih lengkap, yaitu memiliki live chat, sedangkan Shopee tidak ada live chat-nya.
Kemudian metode pembayarannya juga menggunakan poin, voucher, dan token. Hal ini sangat membantu Elevenia meningkatkan kualitas marketplace-nya, tetapi kekurangannya yaitu tidak ada permainan dan kurang promo dan beriklan saja. Sekian dari pembahasan dan analisis saya. Sekiranya saya ucapkan terima kasih.